Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya ingin memberikan renungan firman Tuhan buat kita, dan biarlah renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami di dalam kami mengering Engkau. Engkau berbicara kepada kami pada saat ini, dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Bunyinya demikian: kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tema renungan pada saat ini saya sampaikan adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan datang kepada kita saat ini supaya kita menguatkan hati kita, teguhkan hati kita. Apakah kita sekarang ini sedang mengalami lemah iman? Kita sedang mengalami sesuatu down dalam hidup ini. Kita sedang mengalami kelesuan. Kita sedang mengalami masalah yang membuat iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi down. Tetapi firman Tuhan berkata pada saat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gemetar karena mereka. Mungkin kita mengalami sesuatu tekanan dalam hidup dan kita mulai gemetar terhadap apa yang kita hadapi. Mungkin dengan masalah, mungkin dengan pencobaan, tekanan dalam hidup ini seolah-olah menekan hidup kita. Mereka di sini bisa saja seperti orang lain untuk menekan hidup kita. Masalah bisa menekan kita, persoalan yang begitu kuat menekan hidup kita. Seolah-olah kita tidak ada jalan lagi, sehingga kita mulai lemah iman. Tapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita harus menguatkan hati kita, kita harus meneguhkan hati kita sekarang ini. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah kita, ada Tuhan beserta dengan kita. Di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, ada Tuhan bersama dengan kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak sekarang ini, ada Tuhan yang masih bersama dengan kita. Percayalah Dia ada di tengah-tengah kita. Percayalah Dia berada bersama-sama dengan kita. Makanya kita tidak boleh down hati kita. Kita harus bangkit iman kita. Kita harus lagi bangkit hati kita. Kita nggak boleh down. Masih ada Tuhan beserta dengan kita. Kita masih punya Allah yang mencipta. Ingat, Allah kita adalah Allah yang mencipta. Berharaplah kepada Allah yang mencipta. Segala sesuatu yang sulit saat ini, dengan pertolongan Tuhan bisa menjadi mungkin. Mungkin Anda berkata, Pak, masalah saya besar, saya tidak sanggup. Bahkan keluarga saya tidak sanggup lagi, situasi memang sulit. Tapi kita ada Tuhan beserta dengan kita. Ada hadirat Allah bersama dengan kita. Undanglah Dia untuk datang. Dan Dia berkata, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ada Tuhan beserta dengan kita. Dan Dia berjalan beserta dengan kita. Dia tahu permasalahan kita. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Itu sebabnya kita harus andalkan Dia. Mungkin sesuatu yang terjadi adalah suatu proses Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dekat dengan Dia. Mungkin selama ini kita sudah jauh dari Tuhan. Itu adalah suatu proses supaya kita dekat dengan Dia dan berharap kepada Dia. Dia ingin berjalan bersama dengan kita. Itu sebabnya gandeng tangan Tuhan, pegang erat-erat tangan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini masalah aku. Tuhan, ini persoalan aku. Aku menyerahkan semuanya kepada Engkau. Dia berjalan bersama dengan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh lemah iman. Kita harus kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Dan yang berikut, Ia tidak akan membiarkan kita.
Dia tidak akan membiarkan kita segala masalah kita. Dia tidak akan membiarkan pencobaan kita, tapi dia akan mengangkat kita naik ke level-level iman yang semakin tinggi. Dia mengasihi kita, dia lebih mencintai pribadi kita, dia lebih mencintai karakter kita daripada apa yang kita inginkan dalam sesuatu. Mungkin kita berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab? Dia menginginkan hati kita untuk kita lebih dekat kepada dia. Dan mungkin dia mengizinkan hal ini supaya kita alami, supaya kita berharap kepada dia, lebih sungguh-sungguh kepada dia. Ayo, ia tidak akan membiarkan kita. Dia akan selalu berserta dengan kita. Dia akan selalu menopang kita. Kita tidak boleh meninggalkan dia. Karena dia tidak meninggalkan kita. Dan dia berkata di sini, dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita di dalam masalah-masalah kita. Persoalannya adalah kadang-kadang kita ini meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena keegoisan kita. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena hawa nafsu yang kita lakukan. Kita meninggalkan Tuhan. Apa sih Tuhan? Tuhan tidak perlu dengan hidup aku. Apa sih dengan Tuhan? Kita mengabaikan Tuhan. Padahal Tuhan ingin supaya menuntun kita pada jalan kebenaran. Kadang-kadang apa yang kita hadapi sekarang ini adalah keputusan-keputusan kita yang lama, yang kita sudah ambil tanpa menyertakan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan menawarkan supaya dia ingin beserta dengan kita. Dia ingin merangkul kita. Dia ingin membawa kita kepada level-level yang naik, bukan turun. Kepada level-level iman yang semakin tinggi. Dan kita akan mengenal dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang mengalami sesuatu dalam hidup. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Jangan kecut hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mau didoakan, angkatlah tanganmu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa buat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengarkan atau melihat video ini. Aku berdoa, berkati mereka. Mereka mungkin menghadapi suatu pergumulan hidup. Mereka menghadapi sesuatu tantangan hidup. Mereka sekarang ini mungkin down, putus asa dan kecewa. Tapi aku berdoa, kuatkan hati dan teguhkan hati mereka sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya dengan renungan firman ini Anda semua diberkati oleh Tuhan. Amin.